Apakah Anda pernah mengalami naskah Anda ditolak karena pembahasan yang terlalu dangkal? Atau pembahasan kita tidak bisa menunjukkan kelebihan riset kita dibandingkan riset yang dikerjakan oleh orang lain? Atau jangan-jangan bagian hasil hanya bercerita tentang data saja tanpa diikuti dengan pembahasan yang memadai? Jika Anda mengalami hal tersebut, jangan khawatir. Dalam video kali ini kita akan membagikan tips bagaimana menulis bagian hasil dan pembahasan yang kuat dan terstruktur dengan baik. Ikuti video ini sampai akhir karena kita akan membagikan komponen-komponen penting yang harus dibuat di dalam hasil dan pembahasan, serta bagaimana struktur dan urutan penyajian dalam menulis hasil dan pembahasan. Di bagian akhir juga kita akan menampilkan contoh-contoh dari setiap komponen bagian hasil dan pembahasan yang kita jelaskan. Jadi sebelum kita lanjut, pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Yohandri Class. Sebelum kita jelaskan bagaimana menulis bagian hasil dan pembahasan dengan baik, terlebih dahulu kita kenalkan ada dua model penulisan bagian hasil dan pembahasan yang banyak ditemui di dalam jurnal, laporan, dan sebagainya. Model pertama adalah bagian hasil dipisah dengan bagian pembahasan, atau di sini dibuat sesi yang terpisah. Ada sesi hasil dan kemudian ada sesi pembahasan. Sedangkan model kedua, di dalam model ini antara hasil dan pembahasan dibuat dalam satu kesatuan sesi. Jadi hasil dan pembahasan dibuat dalam satu sesi. Jika ditanya mana yang lebih baik antara hasil dan pembahasan dipisah atau hasil dan pembahasan ditulis dalam satu sesi, dua model ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Karena pemilihan model ini sangat tergantung kepada template atau format yang diminta oleh karya ilmiah. Namun secara pribadi, saya lebih cenderung untuk menyatukan antara hasil dan pembahasan dalam satu sesi, karena untuk membuat pembahasannya lebih kompak dan untuk menghindari pengulangan-pengulangan kata yang terjadi karena ditulis di bagian hasil, kemudian kita akan tulis lagi di bagian pembahasan. Baik, simak terus video ini, karena di bagian berikutnya kita akan jelaskan komponen-komponen penting di bagian hasil dan pembahasan, dan bagaimana urutan atau struktur penulisan bagian hasil dan pembahasan. Baik, kita akan masuk kepada komponen-komponen penting di dalam penulisan hasil dan pembahasan. Pada kali ini kita ambil penulisan hasil dan pembahasan yang ditulis di dalam satu sesi. Bagian pertama adalah pendahuluan, tapi sifatnya opsional. Artinya sebagian penulis mencantumkan pendahuluan, sebagian lagi tidak mencantumkan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini biasanya penulis akan menyajikan tujuan dari penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dibuat di bagian awal dari penelitian ini, sehingga untuk melihat kesinkronan antara tujuan dengan hasil nantinya. Bagian kedua adalah penyajian data dan interpretasi awal. Pada bagian ini kita menceritakan seperti apa data dan pola data yang kita dapatkan. Seandainya kita mempunyai sebuah grafik, maka di sana kita bisa bercerita apakah grafiknya linear dengan variabel bebas atau secara kuantitatif, mana yang lebih unggul, yang lebih baik, atau yang lebih valid. Atau kita bisa cerita bahwa datanya fluktuatif, datanya maksimum di titik tertentu. Semuanya itu adalah bercerita tentang data. Selanjutnya, yang ketiga, komponen yang paling penting adalah membuat perbandingan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian orang lain yang sejenis. Ini adalah komponen yang sangat penting dalam penulisan hasil dan pembahasan. Seandainya hasil kita sama dengan orang lain, bagaimana kita menyatakan bahwa hasil kita inline dengan orang lain atau mempunyai agreement yang baik dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan jika hasilnya berbeda, kita harus menjelaskan kenapa hasilnya bisa berbeda. Harus ada penjelasan-penjelasan ilmiah yang mendukung atau yang menyebabkan hasil kita berbeda dari hasil penelitian orang lain. Baik itu perbedaan itu lebih baik atau itu lebih jelek dari hasil penelitian orang sebelumnya. Bagian keempat itu ada implikasi. Implikasi artinya adalah kita harus bisa menjelaskan apa yang bisa diambil dari penelitian ini untuk praktisi, untuk peneliti lain, atau kontribusinya terhadap bidang keilmuan yang kita dalami. Selanjutnya bagian kelima, keterbatasan penelitian. Kadang-kadang peneliti sering menyembunyikan keterbatasan dari penelitian. Padahal ini merupakan komponen yang cukup penting ketika kita menulis bagian hasil dan pembahasan. Jadi jangan ragu untuk menjelaskan keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi hasil
atau interpretasi yang kita buat. Jadi jangan ragu untuk mengakui keterbatasan dalam metodologi atau analisis. Selanjutnya yang keenam, itu adalah arah penelitian selanjutnya atau future research. Dalam bagian ini, peneliti biasanya mengungkapkan apa yang bisa dilakukan dalam penelitian selanjutnya terhadap hasil yang kita peroleh. Apakah penambahan populasi yang lebih besar atau variabel lain yang mungkin dikaji untuk menemukan sisi-sisi lain yang belum terungkap di dalam penelitian kita. Nah, bagian terakhir dari pembahasan yang kita lakukan, di bagian akhir kita tulis kesimpulan singkat yang dapat kita ambil dari pembahasan data tersebut. Jika kita punya 2 atau 3 data, maka hasil dan pembahasan itu dibuat dengan 3 kelompok. Hasil pembahasan sampai 7 bagian tadi, kemudian kita buat lagi di bagian bawah untuk hasil dan pembahasan data kedua. Begitu seterusnya. Oke, itu tadi komponen hasil dan pembahasan dan urutan penulisannya. Dalam bagian berikut ini kita akan tunjukkan contoh-contoh kalimat, tulisan di setiap komponen yang kita bahas di atas tadi. Untuk jadi rujukan atau jadi contoh bagi kita ketika kita menulis bagian hasil dan pembahasan. Baik, itu tadi komponen-komponen penting yang harus kita buat di dalam bagian hasil dan pembahasan. Komponen-komponen ini dapat digunakan di dalam berbagai penulisan hasil dan pembahasan seperti laporan, tugas akhir, tesis, disertasi, yang pada intinya bagaimana kita membuat pembahasan terhadap hasil penelitian kita. Dengan menggunakan komponen ini, maka kita dapat menjabarkan atau menerasikan hasil penelitian kita lebih baik, lebih bermakna dan lebih kuat, dan pembaca mendapatkan informasi dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan. Sampai ketemu lagi dalam video kuliah berikutnya. Assalamualaikum. Salam sehat, sukses selalu.